Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Yunanto dengan NIM H02230003 kelompok 9 dengan koas Mas Faris Nailan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana digitasi peta. Oke, mungkin kita mulai saja ya teman-teman. Jadi yang pertama, teman-teman. Jadi untuk kita mulai aja ya teman-teman. Jadi untuk digitasi peta, yang pertama kita klik properties, kita tentukan koordinat sistemnya yang pasti udah BGS 1984 itu. Terus lalu kita add data berupa yang kita udah download dari Google. Itu ada 2 ya teman-teman, karena desa kita desa Kragan, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Gundang Rejo, maka kita pilih yang itu teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, kita masukkan terlebih dahulu. Terus satu lagi yang 622. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal membuat checkpoint ya teman-teman. Di sini kita teman-teman. Tuh, control point teman-teman. Nah, control point ini tiap peta yang telah kita tambahkan itu kita selalu menambahkan titik di antara tiap ujung sudutnya teman-teman. Nah, jadi itu dilakukan. Nah, pertama kalian harus ganti itu di samping georeferensi itu sesuai sama peta, itu pilih salah satu dulu teman-teman. Kebetulan ini punya saya ini udah tertambahkan otomatis karena saya udah pernah ngebuat sebelumnya dengan data yang sama. Nah, ini tuh ada 4 ya teman-teman, itu 1, 2, 3, 4. Itu harus urut seperti itu teman-teman. Nah, itu kita add klik kanan, itu longitude itu untuk yang vertikal, dengan latitude itu yang horizontal teman-teman. Jadi itu ditulis saja teman-teman. Untuk longitude-nya 110, minutnya 52, secondnya 30. Nah, untuk latitude-nya juga, nah itu harus N sama N teman-teman, yang artinya north sama south. Oke, terus kita lanjut. Itu yang tadi yang 62 ya teman-teman, yang sekarang yang 344. Tapi karena dua-duanya sudah, kita bakal di sini kita bakal lanjut untuk layouting digitasi teman-teman. Nah, kita cari dulu desa kita mana. Kita desa Kragan ya teman-teman. Desa Kragan. Di sini saya sedang menambahkan tools. Nah, itu kita add catalog. Nah, teman-teman, di sini sebaiknya langsung kita ini ada beberapa bahan digitasi teman-teman. Itu antara lain ada bangunan, batas desa, jalan lain, jalan utama, jembatan, kantor desa, kuburan Islam, masjid, pemukiman, perkebunan, sawah, irigasi, sekolah, sungai kecil, dan tegalan teman-teman. Nah, di mana itu tuh cara membuatnya itu klik new, itu terus kita tentukan itu dalam bentuk apa teman-teman, antara itu point, polyline, ataupun polygon. Biasanya untuk kayak lahan pemukiman, tegalan, kebun, sungai sawah irigasi, sungai, itu menggunakan polygon teman-teman. Sedangkan kayak jalan jalan utama, jalan kecil, batas desa itu menggunakan polyline. Sedangkan kayak seperti bangunan yang menunjukkan suatu tempat itu poin teman-teman. Nah, kebetulan
di sini kita sudah menambahkan. Nah, cara untuk ngebuatnya itu, wait teman-teman, kita cari desanya terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman, kita unchecklist dulu karena sebenarnya kita udah ngebuat dari awal, cuma agar lebih cepet aja kita contohin yang apa ini teman-teman, sawah irigasi. Nah, ini sawah irigasi kita ngebuat apa namanya, ngebuat cara digitasinya, yaitu sesuaikan aja pada tepi-tepi garis yang emang tempatnya teman-teman. Jika sorry, ini ke zoom, sangat ngezoom. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi sebenarnya ada edge sama vertex. Sebenarnya kalau ketika kita tarik masih di edge, itu kita cari titik yang berada di vertex teman-teman. Itu antara apa, biar tidak ada gap antara poligon satu dengan poligon yang lainnya. Jadi tidak menimbulkan apa ya, istilahnya kayak apa, ada yang bolong-bolong gitu teman-teman. Nah, kita add style dulu karena untuk ini nggak ada di ori argisnya, kita perlu menambahkan style sendiri. Oke, sebenarnya itu cara untuk nganu digitasi ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita yang sudah jadi, kita langsung saja ketika kalian sudah mendigitasi semuanya, maka akan terbentuklah sebuah peta seperti ini teman-teman. Oke, ini kita sudah langsung ke layout view ya teman-teman. Nah, sehabis ini kita bakal membuat layouting di mana kita bakal menulis judul peta, legenda di peta, terus arah mata angin, scale bar, scale text, dan apa ya? Dan dari mana sumber peta itu didapat teman-teman? Nah, seperti itu kita menambahkan logo UNS dengan judul peta administrasi Desa Kragan, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Gunung Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, terus di sini kita menambahkan apa namanya, data frame. Cara data frame yaitu kita insert terus data frame, terus kita masukkan yang tadi yang apa, administrasi desa, terus kita klik, terus kita selection by attribute, terus kita milih yang nama BJ, kita sama dengan desa kita Kragan, terus klik kanan, terus selection, terus maka jadilah seperti itu teman-teman. Itu data frame dari Desa Kragan. Oke. Itu cara untuk menambahkan grid ya teman-teman. Kita tambahkan grid. Oke. Selanjutnya kita tambahkan grid pada sama seperti tadi ya teman-teman. Ini ukurannya skalanya 1:25.000. Oke, itu untuk arah mata angin. Ini untuk
scale bar diganti menjadi kilometer ya teman-teman. Seperti itu. Nah, terus di add sesuai dengan itunya teman-teman, skala yaitu 1:25.000. Oke, habis ini insert legend apa ini? Habis ini kita insert dulu apa namanya teman? Insert nama kita sebagai kita yang pembuat, lalu kita add text. Nah, di sini ada sumber petanya. Sumber petanya itu apa ya? Itu koordinat WGS system, terus projectnya, datumnya, terus ini baru sumber petanya. Sumber petanya yang tadi ya teman-teman. Tuh. Yang 344 sama 622 teman-teman. Oke, selanjutnya sebenarnya di sini ada legenda, di mana legenda ini merupakan yang telah kita bikin tadi teman-teman, meliputi ada bangunan, kuburan, jembatan, sekolah, puskesmas, kantor desa, masjid, terus apa lagi ya? Puskesmas, terus ada sungai, ada sungai. Oke. Tuh, itu di sini saya bedakan jadi 3. Yang pertama itu legenda poin yang seperti bangunan tadi teman-teman. Yang kedua ada legenda polyline yang seperti jalan, jalan utama, jalan kecil, batas desa. Yang terakhir ada legenda poligon. Nah, kalau sudah kita save saja teman-teman. Nah, maka jadilah seperti ini. Yang selanjutnya kita bakal SPL ya teman-teman. Nah, kita pertamakan add itu, kelima data itu ada administrasi, agri kebun, agri ladang, agri tanaman campuran. Nah, kita add terus kita itu select by attribute, kita nemu BJ, terus langsung cari desa Keragan ya teman-teman. Nemu BJ sama dengan desa Keragan. Maka bakal langsung kayak data frame tadi. Nah, kita add ini layout output di Nah, kita namanya jadi desa Keragan teman-teman. Nah, habis ini kita unchecklist semuanya kecuali desa Keragan. Lalu kita layout property. Jadi cuma ganti desa aja teman-teman. Situ kita yang administrasi desa AR kita klik terus geoprocessing itu diklik, kita masukkan yang administrasi desa AR, lalu clip featuresnya desa Keragan teman-teman. Nah, itu teman-teman udah terbuat yang di atasnya desa Keragan. Itu kita bikin gitu semua di agi kebun, agi ladang, agi sawah, agi tanaman campuran. Kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya di clip. Pressing clip.
Oke. Terus selanjutnya di merge itu semua dimasukin yang udah di klip tadi teman-teman, ada tuh 2 3 4 5, ada 5. Terus oke akan membuat itu, terus di dissolve, terus add data agak di campuran, kita klik yang namo BC. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah kalau udah kita ganti jadi peta penggunaan lahan, kita ganti namanya jadi peta penggunaan lahan. Selanjutnya add data, ini yang ini teman-teman, yang Demnas. Yang 2, yang 34 sama 62. Kita tambahkan di oke aja teman-teman. Satu lagi, oke. Nah habis ini kita cari search. Tapi sebentar, saya cari terlebih dahulu. Itu salah ya teman-teman. Kita hapus terlebih dahulu. Malah miring teman-teman. Kita ulangi, add data lagi, masukkan keduanya. Terus kita cari search. Search itu ada di itu bawahnya customizing. Nggak ada di situ, nggak. Di sampingnya katalog. Wait, teman-teman, kita cari dulu. Nah, yang pertama kita cari mosaic to no raster. Mosaic to no raster, bukan raster ya teman-teman. Raster. Ini nggak sadar salahnya di mana, ternyata typo di huruf terakhir. Terus itu pilih yang paling atas. Kita masukkan data Demnasnya. Oke. Untuk outputnya kita tulis Kragantiv. Wih teman-teman. Nah itu untuk roster namanya Kragantiv. Terus kita ubah jadi 32 bit shifted. Itunya jadi 1. Nomornya ditulis 1. Terus oke. Ya teman-teman. Ya selanjutnya kita cari extract by mass. Itu pilih yang atas teman-teman. Kita ekstrak Kragantiv jadi peta penggunaan lahan. Terus habis itu kita unchecklist dulu yang Demnasnya. Nah habis ini kita cari slope. Nah slope ini yang itu teman-teman, yang special analysis. Kita masukkan ekstraktif 2. Terus ini udah, tinggal oke aja teman-teman. Habis cari slope, kita cari reclassify teman-teman. Nah ini kita ubah menjadi 5. Kita ubah menjadi 8, 15. 8, 15. Lah, ini yang pertama kita ubah menjadi 8, yang kedua 15, terus 25, terus 45, dan 100 ya teman-teman. Terus kita oke aja. Terus kita menuju ke, kita cari raster tuh polygon. Nah di situ kita pencet yang conservation ya teman-teman. Oke, terus kita reclass slope-nya di add, terus kita oke.
Terus kita dissolve lagi teman-teman. Terus kita raster si readersnya, kita cek yang itu yang nah, oke. Selanjutnya kita open to attributes, kita ganti, kita apa ini add field teman-teman, kita ganti namanya kemiringan, terus kita ganti yang teks, terus oke. Itu muncul 00 seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti itu bakal diubah menjadi persentase seperti yang tadi kita tulis 8 ya teman-teman. Coba kita open atribut lagi, kita ubah menjadi 0 hingga 8%, terus 8 hingga 15%, terus 15% hingga 25%, 25, yang terakhir 25 hingga 45%. Oke, kita editing. Sekarang kita dissolve lagi teman-teman, kita add yang baru, terus kita add kemiringan. Nah, disitu akan ngebuat layers baru. Sabar dulu, terus kita ganti nama jadi peta kemiringan. Nah, untuk peta kemiringan ini udah selesai ya teman-teman. Kita tinggal oke saja. Ini teman-teman. Oke. Terus habis ini di remove semua nih teman-teman, selain peta kemiringan, peta penggunaan lahan, desa Kragan, sama yang ini teman-teman, sama apa tadi, slope. Kita remove dulu teman-teman sebentar. Agak kelek-kelek ya. Nah, itu yang reclass slope itu teman-teman, jangan dihapus. Enggak, slope yang bawahnya boleh dihapus. Untuk itu dimnasnya juga dihapus ya teman-teman, kecuali yang ekstraktif 2. Oke, lanjut. Habis ini kita bakal add yang ini teman-teman, data dari yang Karanganyar 50. Wait, kita cari dulu filenya, kita taruh di mana ya teman-teman. Nah, itu Karanganyar Geo 50K. Terus kita clip, kita gig processing ke clip, terus insert, terus masukkan ke desa Kragan teman-teman. Nah, terus udah tuh bentuk, kita dissolve, kita masukkan lagi, terus kita checklist yang BSDP161 itu teman-teman. Nah, kebentuk layar baru lagi nih teman-teman. Kita properties, kita ganti nama jadi peta jenis tanah. Oke, terus kita geoprocessing lagi, kita masukkan peta jenis tanah sama peta kemiringan sama peta penggunaan lahan. Nah, itu udah terbentuk SPL-nya teman-teman. Kita input lagi data Karanganyar 50 clip, terus kita pencet yang itu, feed Karanganyar Geo 50K clip itu, terus enggak ding yang bawahnya teman-teman, kemiringan sama peta jenis tanah. Terus itu diganti teman-teman, diganti nama jadi SPL dan penggunaan lahan. Nah, kita akan checklist semuanya teman-teman, kecuali peta kemiringan. Ini teman-teman. Nah, gading ternyata kita unchecklist semuanya. Terus kita masuk ke simbol, kita tentukan untuk penggunaan
warnanya, color RAM-nya itu kita mau apa. Terus kita pilih di kemiringannya teman, di nama BJ ya teman-teman. Terus kita add all values. Nah, itu sudah terbentuk teman-teman untuk legenda dari desa. Nah, selanjutnya kita bakal no coloring ini ya teman-teman. Ini ada di layoutnya tuh itu ada outline-nya, kita unchecklist semua outline-nya. Kita hilangkan dulu. Nah, kalau udah maka akan seperti itu. Nah, kita untuk siap untuk layouting ya teman-teman, sama seperti yang tadi. Kita tinggal buat aja jenis petanya, lalu kita sesuaikan lebih. Aku prefer potret ya teman-teman. Nah, terus kita tinggal namanya aja peta. Kita bikin kotak, kita namain Satuan Peta Lahan Desa Kragan. Nah, itu diganti ke Times New Roman ya teman-teman. Oke, selanjutnya add scale bar sama seperti yang tadi. Terus add scale text 1:25.000 ya teman-teman. Terus sekarang insert arah mata angin. Terus insert legenda. Enggak ding. Kita kasih apa ya teman-teman? Kita kasih nama terlebih dahulu teman-teman. Kita kasih identitas terlebih dahulu teman-teman. Terus baru kita kasih legenda teman-teman. Kita buat menjadi 3 kolom aja teman-teman, soalnya ini sangat banyak. Jadi kita buat menjadi 3 kolom. Tuh teman-teman. Udah jadi finish. Kita atur dulu letaknya agar lebih proporsi. Nah, seperti itu untuk. Terus kita sama seperti tadi teman-teman, kita add grid pada itu, tinggal next saja. Dan terbentuklah seperti itu teman-teman. Kita tinggal atur sesuaikan. Nah, tara, sudah jadi untuk pembuatan SPL-nya. Kita tinggal finishing doang teman-teman. Oke, terus kita save, jangan lupa save dan kita export. Nah, tara, sudah jadi teman-teman. Yes. Sebenarnya terima kasih buat Mas Faris Nailan. Saya minta maaf karena mungkin saya ngupload videonya telat dikarenakan ada suatu hal. Mohon maaf Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.